Saya dari kelas 11 MIA yang bernama Lisa Leli Ajarwati. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka kehidupan di negara Indonesia juga diatur. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di dalam negara Indonesia diatur dengan peraturan, termasuk dalam kehidupan bernegara. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu memahami pengertian dan makna dari negara Indonesia. A. Terjadinya NKRI. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. 2. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Terjadinya NKRI dapat dipandang dari dua sudut, yaitu secara teoretis dan empiris, di mana secara teoretis tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan empiris melalui perjuangan. 1. Secara teoris, Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya NKRI secara teoris, yaitu terjadinya NKRI melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap terjadinya NKRI digambarkan dalam keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya negara tidak sekedar ditandai lewat proklamasi, namun juga perlu adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia mempunyai tekad kuat untuk menghapus segala bentuk penjajahan dan penindasan suatu bangsa atau bangsa lain. Inilah sebagai sumber motivasi perjuangan. B. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dengan demikian, adanya proklamasi bukan berarti kita telah selesai dalam bernegara, namun awal dalam proses bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia dan sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, terjadinya negara Indonesia juga kehendak dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. D. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang, dan dasar negara.
Dengan demikian, makin sempurnalah proses terjadinya negara Indonesia. Dua, terjadinya NKRI secara empiris. Berbeda dengan pandangan terjadinya NKRI secara teoretis yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Dalam pandangan empiris, terjadinya NKRI melalui proses perjuangan atau revolusi, yaitu perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut sangat membanggakan karena berkat bantuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.